Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi di program Dari Nol, sebuah program yang kita hadirkan sosok-sosok inspiratif di sekitar kita. Dan hari ini saya ada di Bojonegoro, tepatnya di Ngumpak Dalem. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dalam kondisi yang baik, yang sehat. Dan hari ini momen spesial kami bisa sowan ke salah satu sastrawan di Bojonegoro yang masih muda banget. Dan kita akan ngobrol bareng Pak Ajun Pujang Anom. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Terima kasih nih atas waktunya. Sami-sami. Di sela-sela kesibukan. Enggak sibuk kalau. Iya, kita ini baru ketemu beberapa hari yang lalu ya. Ya, satu mingguan. Satu mingguan di Pasamuan PSJB. Pasamuan Ageng PSJB. Jadi ada perkumpulan sastrawan yang ada di Bojonegoro. Dan alhamdulillah kemarin kita terinspirasi. Ini harusnya jadi sosok yang memang kita hadirkan untuk para pecinta sastra yang ada di Bojonegoro. Sebenarnya sudah cukup banyak, tapi yang muda ternyata juga ada muncul, dan ini agak apa ya, mengerucut langsung saja ke sastra. Dan hari ini kita di outdoor ya, mungkin kalau terdengar suara-suara yang agak unik ya, inilah khasnya kita, sengaja kita hadirkan di sini. Mohon maaf kalau ada sedikit gangguan noise suara. Kalau kita ngobrolin tentang bahasa ibu, atau kalau orang Jawa bilang ya bahasa Jawa gitu ya, ini kan agak-agak kurang, bahkan cenderung sudah mulai tergeser dengan bahasa Indonesia atau mungkin bahkan bahasa asing lainnya. Nah, kemarin kita sempat melihat Pak Ajun ini memaparkan gitu ya, menyampaikan metode-metode, ternyata itu menarik. Bagaimana anak itu bisa suka bahasa Jawa, bahasa sastra gitu. Nah, kenapa kok sampai muncul ide membangkitkan kembali bahasa Jawa waktu itu? Begini, karena saya melihat lebih tepatnya sebenarnya gini. Awalnya saya kan mengajarnya di kota. Di kota. Ya. Cukup lama di kota, sekitar 12 tahun, kemudian pindah ke desa, dan saya kaget. Ternyata orang desa yang dulunya pinter bahasa Jawa, khususnya anak-anaknya, ternyata ketika saya nyampe di desa, apa mungkin pergantian zaman ya, mereka lebih kesulitan berbahasa Jawa dibandingkan anak kota. Malah anak kota yang lebih bisa? Lebih bisa, betul. Bahkan di komplek perumahan ini contohnya ya, mereka lebih paham bahasa Jawa dibandingkan anak desa. Makanya ketika saya mengajar, mending saya ngajar bahasa Inggris sebenarnya kalau ditanya ditanya ya. Karena saya kebetulan juga selain sarjana PhD, saya juga pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mending ngajar bahasa Inggris lebih mudah. Lebih mudah lah, itulah. Bahasanya lebih mudah dibandingkan ngajar bahasa Jawa. Ketika saya ngajar bahasa Jawa di SD, mikirnya itu berkali-kali lipat. Ini kau contohnya ya, ada kata kata koco gitu kan. Kalau di bahasa Jawa kan maknanya kan bisa ganda, bisa satu. Kalau di buku, di dunia tulis menulis itu halaman buku ya. Halaman koco, halaman buku. Nah, karena anak ada bilang kalau kaca itu halaman buku, nah halaman sekolah apa? Halaman sekolah ya latar. Nah, terus ya koco itu yang untuk cermin itu apa Pak? Itu ya koco. Yang di jendela ya koco, gitu kan. Ada banyak pemanaan gitu ya dari sebelah kata ya. Sebenarnya bahasa yang lain juga sama, cuma saya merasa jadi aneh gitu kan. Kalau orang jadi awkward gitu loh. Ini kan orang Jawa, kok bisa-bisanya separah itu gitu loh. Walaupun saya juga merasa saya nggak Jawa tulen gitu loh, atau betul-betul Jawa tulen, karena setiap hari di rumah saya campuran juga. Nggak sampai walus. Enggak juga. Sebenarnya juga kalau ditanya apakah saya bisa berbahasa Jawa dengan baik, ya enggak. Mungkin kalau ditanya persentase paling hanya 40% lah. Nah ini kalau generasi saja 40%, bayangkan anak yang berikutnya ya. Dan saya melihat pendidik yang lebih muda daripada saya,
bahkan ada yang di atas saya sering keliru menggunakan bahasa Jawa dengan tepat. Malah kebalik, kalau dalam bahasa Jawa yang kita gunakan adalah menghaluskan orang lain, bukan diri sendiri. Diri sendiri yang contohnya maringi. Kita yang muda malah bilangnya maringi. Padahal yang betul kan ngaturi. Tapi di masyarakat, bahkan di dunia sekolah, guru-guru muda itu merasa lebih tua. Ketika dia mau memberikan sesuatu kepada rekannya yang lebih senior, mereka bilangnya ngaturi. Bukan ngaturi, maringi. Pak, kula maringi jenengan. Harusnya ngaturi. Nah, kalau gurunya saja sudah keliru dalam pemakaian bahasa, apalagi anaknya gitu. Tentu lebih parah lagi gitu. Dan itu terjadi di SD sama. Sewaktu saya ngajar di kota, memang ada fenomena itu, tetapi cenderung lebih sedikit. Makanya saya juga heran, sing salah siapa sih sebenarnya? Apakah pola yang di desa ini sudah ke kota-kotaan? Mungkin bisa jadi. Ataukah mungkin yang di kota ini lagi kangen sama enggak juga. Nah, menurut saya yang kota masih stabil dalam pemakaian bahasa Jawa sehari-hari, walaupun mereka juga sekarang lebih banyak bahasa Indonesia, tetapi dalam keseharian saya juga jadi narasumber di berbagai sekolah di kota, baik SD sampai SMA dan sederajat. Mereka ketika ada pelatihan lebih paham sebenarnya dibandingkan di anak-anak di luar kota. Itu yang sebenarnya menjadi inspirasi, jadi motivasi PR jadi PR bagi saya. Ya, tugas harus memperbaiki nih. Paling tidak gini, orang-orang selalu bilang kalau berbahasa Jawa itu ada tingkatan-tingkatan. Menurut saya enggak. Sajarkan yang paling dasar dan paling umum. Kita bilang seperti itu. Paling umum yang kita gunakan apa sih? Bahasa Ngoko, yang Ngoko aja. Yang penting masih ada Jawanya. Yang penting masih ada Jawanya. Kalau Ngoko, dengan kita belajar Ngoko dulu, nanti ada peningkatan. Kalau sudah menguasai nanti kita arahkan ke Ngoko halus. Nanti adalah ya prosesnya. Ada prosesnya. Cuman kadang anak-anak atau bahkan orang tua kadang mau menggunakan bahasa Jawa itu khawatir salah. Wah, iya kayak tadi. Kata aku ini ya, khawatirnya saya mau ngomong bahasa Jawa, khawatirnya salah penempatan. Terus nanti disalahkan, akhirnya wes pakai bahasa Indonesia aja lah, aman ya. Makanya saya beri panduan kepada anak-anak menguasai bahasa halus atau bahasa kromo itu hanya pada kata-kata tertentu aja, atau kosakata tertentu. Contohnya siram, adus. Ini awake dhewe kuwi adus. Kalau yang lebih tua itu siram. Bagaimana kalau kita sudah tua? Boleh kalau kita sudah tua. Itu pun jaraknya juga agak jauh gitu. Agak jauh. Harus ini berarti harus tahu lawan bicara kita. Terus ketika umpamanya tetap anak-anak tetap tang kritis. Nah, aku umpamanya ini sudah besar gimana, Wah? Sama-sama tua. Ya tetap adus, sama-sama tua ini tetap bilangnya adus. Kalau kita tua tapi kita menjadi anak buah, umpamanya kamu sekarang jadi guru seperti Pak Jun gini jadi guru ya, kepala sekolahmu lebih muda, ya tetap kamu bilang adus gitu kan. Karena jadi kamu harus memahami itu, karena memang sangat kritis sampai tingkat pemakaian. Makanya saya jelaskan pemakaian dalam bahasa halus atau bahasa kromo itu yang penting-penting aja, yang kamu ingat, kayak tadi siram, dahar, mangan, jangan sampai keliru. Aku dahar, bapak mangan. Atau mungkin bahkan ada beberapa bahasa-bahasa yang cukup banyak ya sebenarnya. Ada kalau orang bahasa Jawa kan jokesnya kan yang terkenal kan bapak mangan, pulau siram. Gitu. Itu kan yang sangat terkenal dalam pengajaran bahasa Jawa. Dan itu artinya pun macam-macam. Iya. Itu bapak bisa disiram. Dalam arti yang sangat harfiah memang disiram pakai air gitu kan. Iya. Itu hal-hal yang menarik kawan di rumah yang Pak Ajun rasakan ya. Jadi beliau ini sebenarnya tinggal di kota, lahir di kota ya? Iya, lahir di kota. Lahir di kota, tapi mungkin kesehariannya lingkungan ini sudah mendukung untuk menggunakan bahasa Jawa.
Enggak sih sebenarnya sama Enggak 100% lah, tapi setidaknya tahu lah gitu. Okay. Masih menggunakan bahasa-bahasa, ada berapa yang halus gitu. Dan kebetulan pas tugas di kecamatan atau mungkin di lingkup desa, ini ternyata malah terbelalak gitu. Di desa lebih agak parah lagi. Rehat sejenak, hanya dari nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih di dari nol menjadi lebih baik dan masih barengan Pak Ajun. Namanya asik ini, Ajun Pujang Anom. Ya, dan Pak Ajun tadi menyampaikan agak mukal kalau orang Bojonegoro atau orang Jawa bilang, Pak Ajun ini tinggal di kota, gitu ya. Mungkin bahasa Jawa juga nggak begitu digunakan tiap hari sampai full gitu ya. Tapi ternyata malah menyukai, bahkan saya dengar-dengar ada metode khusus untuk mengenalkan, bahkan mencintai. Kok bisa seperti itu? Gimana sih Pak waktu itu? Sebenarnya ini dimulai dari ketika saya kecil, saya di sekolah, di sekolah dasar saya di SD Negeri Kauman 1. Kauman 1. Seingat saya, mulai dari kelas 1 sampai 6, anak-anak itu diberi kebebasan dalam pola pikirnya. Mungkin kalau hari ini, kalau sekolah negeri seperti itu, sangat kecil kemungkinannya ya kan. Bisa jadi hal tersebut adanya di sekolah swasta. Sekolah negeri. Seperti apa itu waktu itu kebebasan? Ya, kebebasannya contohnya ketika ada pedagang keliling dan anak-anak menyukai apa yang dipasarkan, contohnya ada gelang-gelangan dari apa itu kabel itu ya, gurunya memanggil, dijadikan semacam tutor atau instruktur. Jadi pedagang itu disuruh masuk kelas untuk mengajarkan. Jadi anak-anak diajarkan, kamu jangan cuma beli aja tapi bisa bikin. Jadi sangat diuntungkan sebenarnya, pedagangnya terbeli semua dagangannya, dan anak-anak mengalami pengayaan pembelajaran, nggak monoton. Sebenarnya itu kurikulum merdeka itu. Sudah ada sebenarnya dari dulu. Ada di era mulai 70-an. 70-80-an. Ya. Dan itu menarik dan membekas gitu ya. Iya, itu membekas. Itu satu. Yang kedua, ketika ada semacam tempat atau objek wisata baru atau kantor baru yang didirikan, seperti kalau sekarang ada Geopark, sekolah respons, ayo anak-anak pergi ke tempat itu. Kunjungan gitu ya. Disepakati sama, tapi tentu disepakati sama orang tua. Berbeda dengan yang pedagang tadi. Kalau pedagang tadi langsung saja bisa masuk per kelas atau langsung pengajaran di lapangan. Nanti ditawari mau ngajar di tiap kelas atau langsung di lapangan. Jadi kalau dilihat dari situ, anak-anak diajari bagaimana menghargai sebuah profesi. Jadi ketika berarti udah banyak ini ya sebenarnya, banyak pesan sebenarnya di sana. Masih ingat guru siapa waktu itu? Hampir semua gurunya seperti itu. Hampir semua guru. Terus gurunya juga tidak berbeda dengan sekolah negeri yang lain. Pada waktu itu satu guru maksimal cuma 2 mapal. Jadi fokus. Berbeda jadi benar-benar menguasai. Jadi makanya saya bilang tadi mirip seperti sekolah swasta. Kalau sekolah negeri itu ya satu guru semua pelajaran. Ini ya, jadi serba bisa kalau saat ini. nggak jadi ahli dalam sebuah pelajaran, 2 pelajaran. Terus tiap naik kelas anak-anak ada tes. Kalau di sekolah pada umumnya kan nilai rapot. Kalau itu enggak, dites. Kalau yang bagus di bagian A, yang kurang bagus di bagian B. Jadi anak-anak kompetitif. Ada kayak kelas unggulan gitu. Terus guru yang muda atau yang dianggap kurang punya kompetensi ditaruh di kelas unggulannya. Terus yang guru yang punya kompetensi atau guru senior dibalik malahan. Gitu. Jadi bersaing, gurunya juga bersaing untuk belajar, dan sampai ketinggalan sama murid sama siswanya. Jadi siswanya juga kompetitif, gurunya juga kompetitif. Jadi ketika masuk SMP SMA nggak ada istilah
itu sekolah bagus tidak sekolah bagus, karena memang mental sudah dibentuk. Jadi setiap ada lomba, semua anak disuruh tidak dipilih. Berbeda dengan sekolah negeri lain mesti dipilih kan. Langsung aja. Jadi benar-benar kompetisi. Siapa yang mau? Gantian ya. Kayak kamu matematika kan sudah matematika. Sekarang bahasa Indonesia. Kalau sekolah negeri pada umumnya ya yang ditunjuk ya itu aja gitu aja. Ya. Dan kawan, selain bahasa Jawa, Pak Ajuni ini juga bisa dibilang sastrawan muda di Bojonegoro. Bahkan kemarin saya sempat lihat ya bagaimana beliau menyampaikan metode bahasa Jawa. Nah, kalau kaitannya dengan sastra terus nyambungkan menulis, itu bagaimana, Pak? Kalau sastra sendiri seperti apa sih kalau Pak Jun melihat? Kalau saya sendiri berpikir sastra adalah sebuah ekspresi diri. Ekspresi diri. Jadi ketika kita berani mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan, itu saya sebut sastra. Soal kalau sastra harus indah, itu tergantung sudut pandang. Bisa jadi yang kita anggap bagus belum tentu dipandang orang lain bagus. Tetapi walaupun seperti itu, saya sedapat mungkin mengenalkan sastra ke anak-anak dari segi keindahannya. Makanya saya judulnya Nun Sewu, kayak ini judulnya ya. Coromono Corona Ora Ono. Ini uniknya bahasa Jawa itu ya. Ini salah satu judul yang saya itu buat untuk anak-anak. Ini tulisan anak-anak. Cara mana corona ora ono. Ini kan salah satu strategi saya mengenalkan dialek Bojonegoro. Jadi selain bahasa Jawa secara umum, anak-anak juga harus mengenal dialeknya. Jangan sampai kehilangan. Karena kebetulan saya tinggalnya di Ngerau. Ini salah satu subdialek Bojonegoro yang terkenal dari sana selain Nayo. Ya. Dan ini benar-benar murni dari anak-anak itu sendiri. Ini sewaktu COVID, jadi anak-anak selama itu sambil daring, tugas ada daring. Ayo setelah mengerjakan tugas daring, ayo kita belajar menulis. Gitu kan. Dan ternyata anak-anak sangat semangat dalam menulis. Ada berapa anak waktu itu? Ini 8 yang pasti. 8 anak. Nah, kalau di desa rata-rata tiap kelas itu sekitar 10-20. Dan ini isinya apa, Pak? Antologi tentang? Ini kisah sebenarnya ini cerkak. Itu cerita pendek ya? Ya, cerkak dan dialog Pacelaton. Jadi anak-anak saya suruh buat cerita pendek. Nah, dari cerita pendeknya itu dibuat dialog. Kayak buat naskah gitu? Iya, naskah. Terus mereka memperagakan? Iya, memperagakan. Dan memang niatan saya seperti itu. Selama ini ketika mengajarkan sebuah bahasa baru, kita mesti nulis atau belajar kelompok. Jarang sekali bermain drama. Kalau saya bermain drama itu menciptakan situasi simulasi. Jadi ketika bermain drama akan terlihat penguasaan bahasa seseorang. Selain dalam bentuk tulis. Makanya ketika ngajarin sastra, ayo buat naskahnya langsung. Oh, nek campur semua nggak apa-apa. Ada biasanya anak nggak seusia SD atau mungkin SMP, bahkan usia yang sudah kuliah aja. Mereka untuk menulis itu kan kadang ada kekhawatiran keliru dan sebagainya. Bagaimana memupuk mereka biar berani menulis itu? Saya tidak pernah menyalahkan. Makanya ketika ada anak Pak, nek ketika itu bahasa Jawa apa ketika? Enggak apa-apa. Yang penting sudah ada di pikiran mereka. Nanti jenengan tinggal membenarkan. Karena ada yang bilang gini, beberapa anak kan ada campuran, ada yang dari bahasa ngapa. Nah itu bahasa keluar bahasa ngapanya, sopo sapa kan, nggak apa-apa. Ngopo ngapa, lah ya sama deh. Nggak apa-apa pakai bahasa seperti itu, tapi dalam proses pembelajaran ya.
ketika kamu keluar dari sini jangan dipakai. Kenapa? Karena itu bahasa keliru. Tapi mereka tetap apa itu, nek keliru kok bisa gini, karena kamu masih belajar. Orang belajar itu pernah kamu belajar naik sepeda toh, pasti pernah jatuh. Belajar bahasa juga gitu. Ini proses jatuh seperti kamu dari sepeda itu ada proses salahnya. Ketika belajar itu harus ada salahnya. Kalau kamu nggak pernah merasa salah atau disalahkan, kamu nggak akan belajar dengan benar gitu kan. Menarik. Itu ya kawan, dan ini tapi tidak dijual bebas ya, hanya untuk beberapa anak saja. Sebenarnya buku-buku karya enak ini hanya dikonsumsi anak, selain itu hanya untuk lingkungan terbatas. Dan ini buat kenangan sebenarnya ya. Kalau dulu kan kenangan kita itu kan album, foto dan sebagainya, dan ini ada sebuah buku, ada karya mereka, dan mungkin mereka saat ini udah gede ya, udah sampai SMA mungkin lah. Iya, ada SMP ini SMP. Dan mereka akan baca dan akan ketawa juga dengan tulisan mereka. Dan Boso Bojonegaran. Nah ini menarik, Boso Bojonegaran seperti apa sih? Nanti kita akan ngobrol lagi ya, hanya dari nol menjadi lebih baik. Oke kawan, masih di pagi hari ini dengan dari nol dan masih barengan Pak Ajun. Pak Ajun ini saya kira bahasa ini sih India, bukan? Ujangnya yang India. Ujangnya India. Kalau Ajun? Ujang enggak. Dari kalau dari Bapak itu bahasa Perancis. Prancis? Iya. Bapak kalau betul dulu apa? Bapak? Juga seorang guru juga. Guru juga? Profesinya guru juga. Jadi menurun ini ya? Iya. Dan guru bahasa Jawa? Enggak, kalau Bapak ya guru SD sampai dosen. Karena beliau juga itu selain jadi guru SD dulu jadi dosen. Dosen juga. Oke, menarik. Dan kawan, Pak Juni ini selain tadi sudah kita sampaikan banyak hal yang dilakukan, termasuk membuat buku untuk anak-anak sebagai buku antologi ya. Jadi kumpulan anak-anak dikumpulin terus dicetak. Tapi sayangnya ini hanya terbatas ya. Iya. Mungkin hanya 20-an sih. Sesuai jumlah anak sama apa itu beberapa kalangan guru. Biaya nyatanya gimana? Kalau hanya segitu dari pihak sekolah sama anak-anak. Itu bisa ditiru tuh. Jadi Pak Ajun ini selain membuat buku untuk anak-anak juga saya dengar menggunakan sistem pembelajaran atau metode belajar bahasa Jawa itu dengan mainan gitu Pak ya. Iya, permainan. Ada berapa permainan? Mungkin banyak ya? Kurang lebih kalau peraga bahasa Jawa sekitar 50. 50? Saya ngebayangin 3 aja udah pusing gitu. 50? Iya. Seperti apa? Contoh mungkin ada berapa? Saya buatkan sesederhana mungkin seperti ada Boling Hono Caroko. Boling Hono Caroko. Yang dari botol itu ya? Jadi anak-anak membuat permainan bowling itu yang botol bekasnya itu ditulisi huruf Hono Corokonya, sedangkan bolanya dari kertas bekas. Jadi dilempar. Dilempar. Yang jadi, roboh? Yang roboh itu yang tepat gitu. Yang tepat. Dari Boling Hono Caroko kita memanfaatkan jadi botol bekas. Saya minta kalau kamu punya botol bekas minuman di rumah dibawa, terus yang kertas untuk bolanya sisa yang nggak terpakai di kantor. Jadi yang kertas-kertas yang keliru ketik atau yang sudah rusak. Jadi memanfaat, jadi sedapat mungkin peraga atau permainan ini berasal dari yang bahan daur ulang. Oh, daur ulang malah. Jadi nggak harus beli. Nggak harus beli. Dan itu lebih mengena gitu ya. Karena anak kan mudah. Saya sebenarnya ingat idealismenya tidak sekedar harus bahasa Jawa murni, enggak. Dalam pembuatan peraga anak-anak saya jadi berpikir kompleks. Ketika anak-anak berpikir kompleks, mereka akan adaptif terhadap perkembangan zaman. Jadi ketika ada suatu masalah yang perlu dipecahkan, mereka bisa berpikir dengan banyak solusi. Kalau saya berpikir kita harus belajar pakai belajar Hono Caroko pakai ini, berarti saya membatasi diri. Akhirnya muncul itu ya, sistem peraga, dan itu bisa lebih kreatif anak-anak. Selain pakai daur ulang juga saya mengenalkan pakai dunia
pakai istilahnya pakai Canva lah, pakai PowerPoint. Jadi juga tetap teknologi dimainkan. Sudah dimainkan. Jadi dalam perkembangan pembuatan peraga ini, saya ingin anak-anak juga bergerak secara aktif membuat dari daur ulang tanpa meninggalkan teknologi yang sekarang berkembang. Mungkin rencana ke depan saya pakai AI karena sekarang belum menggunakan. Kalau pakai AI malah lebih mudah lagi. Dan ini menarik. Saya dengar jenengan juga pernah mendapatkan ini ya, penghargaan di lingkup kabupaten ya, di tingkat kabupaten. Dalam perlombaan apa itu Pak? Pembuatan media pembelajaran. Pembuatan media pembelajaran. Itu bahasa Jawa atau mungkin umum ya? Waktu itu apa yang dihadirkan? Pembuatan media pembelajaran tentang pengajaran IPA. Saya kasih nama Ular Tangga Beranak Pak Karso. Ular Tangga Beranak Pak Karso. Melihat judulnya saja kan sudah menarik. Ya. Memang saya sengaja. Hampir semua, bisa dikatakan hampir 100% peraga maupun karya tulis pribadi maupun siswa, sedapat mungkin itu anak-anak atau para penikmat buku atau para pembaca dan pendengar itu akan merasa penasaran. Ketika kita bilang Ular Tangga Beranak Pak Karso, misalnya mikir, apa ya sing beranak? Itu kependekan dari bertanya banyak. Beranak itu bertanya banyak. Pak Karso itu pakai kartu soal. Paknya itu pakai kartu soal. Karnya itu kartu, soalnya soal. Itu sistemnya seperti apa itu waktu itu? Ya permainan seperti ular tangga. Ular tangga jadi ada itu ada semacam berbentuk koper. Terus ada di koper itu ada semacam kotak-kotak soal yang berbeda dengan ular tangga pada umumnya. Selain berbentuk koper, ular dan tangganya itu berpindah-pindah, tidak di situ terus. Oke. Dan itu makanya ketika ada juri bertanya inspirasinya dari mana? Inspirasinya berasal dari bakso beranak. Jadi ada terus dibuka ada intinya lagi. Ada intinya lagi. Ini harusnya diperbanyak Pak besok. Jadi peraga yang saya buat sedapat mungkin itu sesuatu yang sedang tren di masyarakat. Ya. Pada waktu itu yang sedang tren adalah bakso beranak. Mungkin ketika ada minuman boba, ya dibuat boba lah. Artinya jenengan memang ini ya, pemerhati momen. Ya menurut saya sedapat mungkin sebagai guru itu tidak lepas dari lingkungan, dari yang ada di lingkungan. Kalau di dunia sekarang kan ada makanan bergizi gratis, itu kan bisa juga dibuat itu semacam menjadi drama. Oke. Kalau dalam pengajaran tentu yang positif kan. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, kalau kita kemas dengan baik, itu akan membuat anak lebih mudah mengerti dan mereka lebih tinggi konsentrasinya dalam proses pengajaran. Kalau selama ini kita berfokus kepada buku saja atau petunjuk dari kurikulum, anak-anak menjadi sulit untuk fokus. Ya, selain itu jenengan juga dikenal sastrawan muda. Di bidang apa sastrawan? Sebenarnya lebih kepada tadi di sastrawan di tingkat pembelajaran sastra. Jadi bagaimana anak-anak ini supaya tahu bahasanya bahasa Jawa itu indah gitu. Iya. Walaupun awalnya saya adalah penggiat sastra kontemporer. Sastra kontemporer malah, khususnya puisi kontemporer. Ini kan dari Bojonegoro dan jadi kan dapat dari mana itu? Kuliah kan dulu kan nggak keluar kota ya? Saya dapatnya ketika saya di SMA, saya kan jurusan bahasa. Oh, sama jurusan bahasa. Di situ saya mengenal sastra kontemporer mulai sekitar tahun 96. Jadi dari 96 sampai sekarang saya jadi penggiatnya.
Apa yang menarik kalau sastra kontemporer? Sastra kontemporer itu melepaskan diri dari kungkungan bahasa feudalisme bersastra. Saya mengembalikan sastra pada sastranya. Mungkin kebanyakan orang jadi bingung, apa sih mengembalikan sastra pada sastranya? Kalau salah satu mbahe istilahnya, ini ya punzer, sastrawan atau penyair kontemporer, beliau bilang kursi adalah kursi bukan alat untuk duduk. Saya juga sepakat, puisi adalah puisi, sastra adalah sastra. Kalau diartikan itu bisa dikonsumsi secara pribadi juga secara umum, tergantung. Ketika kita sudah menjadi penyair setingkat Taufik Ismail ya, apapun yang dikatakan tetap sastra gitu kan. Tapi kalau kita orang awam mengatakan itu sastra belum tentu. Berarti kan sastra kan sudut pandang. Dan itu pribadi antar pribadi beda. Betul. Walaupun pada intinya di dunia sastra khususnya di puisi kan ada dikenal licentia poetica. Berkebebasan dalam berekspresi atau berpuisi. Makanya ketika saya membuat puisi bisu, puisi yang cuma dipandang atau orang puisi grafis, puisi lukisan itu sah. Tapi kan kebanyakan kita bilang puisi itu kan harus dibahasa, dideklamasikan. Padahal faktanya puisi bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, bisa diinterpretasikan. Selugas juga sekontroversi apapun yang ada di pikiran kita. Oke, menarik dan sebenarnya makin dalam ini, cuman waktunya aja. Mungkin gini, saya berpikir ini kalau nanti ada yang nonton dari nol, terus ada mungkin sekolah-sekolah yang ingin menghadirkan jenengan, kerso nggak, mau nggak gitu? Siap ya. Bagaimana cara menghubungi, di mana gitu? Nomor HP? Biasanya lewat nomor HP. Boleh tahu nomor HP-nya? Boleh. Berapa? Bisa dicatat ya? Atau mungkin kita share nanti? Boleh dicatat? Nggak apa-apa, sebutkan Pak. 0852 357 456 39. Itu ya. Dan terakhir, harapan ke depan Pak terkait dengan dunia sastra, khususnya untuk generasi kita. Harapan ke depan dunia sastra khususnya di tingkat sekolah sampai detik ini pemerintah kurang aware menurut saya. Sastra hanya sekedarnya saja. Makanya ketika diajarkan di sekolah yang muncul karya-karya lama. Hampir sebagian besar karya sastra di sekolah adalah produk karya angkatan 66. Padahal ketika kita lihat kesejarahan, sastra kita tidak berhenti di angkatan 66, terus berlanjut sampai ke kini. Di awal reformasi kita mengenal sastra atau puisi yang disebut sastra esai, puisi esai. Di angkatan 66 nggak dikenal. Artinya itu sebuah perkembangan. Ada perkembangan. Dan memang harusnya dihargai. Dihargai. Tapi faktanya di lapangan kelihatan sastra kita itu berhenti di tahun 66 gitu kan. Kalaupun tahun 66 itulah yang paling inti. Iya. Gitu. Kalaupun bergerak ya di tahun 80-an atau di 70-an akhir itu kan puisi atau sastra kontemporer tadi. Padahal terus bergerak sampai kini. Itu ya. Apalagi sastra kekinian 10 tahun belakangan ini kan dikuasai oleh sastra asing yang sebenarnya kita juga punya seperti itu. Ada dari Jepang maupun dari Korea. Kalau dari Jepang kita kenal namanya haiku. Kalau kita melihat konteksnya, melihat isinya, melihat strukturnya, itu kan mirip puisi-puisi tradisional kita. Kalau di Jawa kan ada mocopat. Kenapa kita nggak mengembangkan mocopatan menjadi puisi dalam bentuk bahasa Indonesia? Karena kalau melihat yang ada di puisi Jepang sama puisi Korea itu mirip banget sebenarnya dalam susunan pembuatannya. Kita sudah punya sendiri. Tinggal alih bahasa gitu kan. Gitu ya. Oke. Baik. Itu kawan, obrolan kita dengan Pak Ajun Pujang Anom yang luar biasa. Semoga menginspirasi untuk kita semuanya, khususnya untuk guru-guru tuh, ya guru-guru. Semoga
makin eksis. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Amin, amin. Semoga karya-karyanya bisa ditularkan. Ditularkan sudah. Tinggal Anda yang di rumah bagaimana merealisasikan gitu ya. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya, dan semoga bahasa Jawa, khususnya sastra yang ada di Bojonegoro lebih khusus lagi, ini bisa berkembang dan bisa menjadi jadi diri kita semuanya. Dan saya Iwan, harus pamit undur, sampai ketemu lagi dengan sosok-sosok inspiratif di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.